Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang unsur paragraf, jenis, dan pola pengembangan pada jurnal yang ditulis oleh Maria Meltiana Suryati. Sebelum melanjutkan ke pemaparan materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Kurul Haini, yang kedua ada Maya Syafira, yang ketiga ada Gilang Ramadan, dan yang keempat ada Alif Nafal atau saya sendiri. Untuk pemaparan materi yang pertama, saya persilahkan kepada Andida Kurul Aini. Terima kasih, Alif. Di sini saya akan mempresentasikan abstrak, tujuan, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengambilan data, hasil penelitian, dan pendahuluan. Di abstrak sendiri, ada pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Tujuannya ada satu, mendeskripsikan unsur paragraf, yang kedua, mengetahui ciri-ciri paragraf, yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis paragraf, dan yang terakhir, mengetahui fungsi dan manfaat paragraf. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun subjek dan objek penelitian. Yang pertama ada subjek. Subjeknya adalah surat kabar Kompas edisi 1-15 Desember 2016 dengan objek adalah paragraf. Teknik pengambilan data. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu satu, unsur paragraf, yang kedua, jenis paragraf, dan yang terakhir, pola pengembangan paragraf. Di pendahuluan sendiri ada satu, kaidah penulisan paragraf, yang kedua, pengertian paragraf, yang ketiga, unsur paragraf, yang keempat, jenis paragraf, dan yang kelima, pola pengembangan paragraf. Selanjutnya ada kaidah penulisan paragraf. Dalam menulis sebuah paragraf, tentu terdapat kaidah yang harus diperhatikan. Sebagai contoh, kalimat disusun secara runtut dan sistematis. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dan menjelaskan isi yang terdapat di dalam paragraf tersebut. Kemudian ada pengertian paragraf. Paragraf merupakan satuan bahasa tulis dan menjelaskan satu ide pokok. Kelompok kami menyimpulkan 3 pendapat dari 3 tokoh yang masing-masing memiliki pendapat tersendiri tentang pengertian paragraf. Yang pertama, menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan gagasan utama sebagai pengendalinya. Menurut Abdul Khair, paragraf adalah suatu bahasa yang dibangun oleh 2 buah kalimat atau lebih yang secara semantis dan sintaksis merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan menurut berbagai pendapat peneliti tentang paragraf secara umum, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki kesatuan dan menjelaskan satu ide pokok. Kemudian ada unsur-unsur paragraf. Terdapat 2 tokoh yang masing-masing memiliki pendapat mengenai unsur paragraf. Menurut Wijayanti, unsur-unsur paragraf terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gagasan pokok, yang kedua ada kalimat topik atau kalimat utama, yang ketiga ada kalimat penjelas, dan yang keempat ada kalimat simpulan. Menurut Wijayanti, gagasan pokok merupakan jiwa dari paragraf yang berisi pernyataan umum tentang isi keseluruhan paragraf. Dan menurutnya, kalimat utama, kalimat ini mengandung gagasan pokok dan berisi pernyataan umum yang memerlukan kalimat penjelas. Ia dapat terletak pada awal, akhir, maupun tengah dari keseluruhan paragraf. Selanjutnya ada kalimat penjelas. Kalimat ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung kalimat utama. Yang terakhir ada kalimat simpulan. Kalimat ini bersifat opsional dan ia hanya bertugas untuk menegaskan kembali pernyataan yang terdapat pada kalimat utama. Kemudian ada pendapat menurut Wijayanto. Menurut dia, unsur paragraf juga terbagi menjadi 4 unsur. Hanya yang pertama, ia menyimpulkan unsur paragraf itu adalah transisi. Transisi adalah petunjuk bagi pembaca ke arah mana ia akan bergerak dan mengingatkan pembaca bahwa suatu paragraf bergerak searah dengan gagasan utama. Wujud dari transisi dibagi menjadi 3, yaitu dapat berupa kata, berupa kalimat, maupun berupa paragraf. Kemudian ada kalimat utama. Kalimat ini menjadi
badan utama dari keseluruhan paragraf yang mengandung pernyataan umum dan ide pokok. Kemudian ada kalimat penjelas. Kalimat ini berfungsi untuk menjelaskan kalimat berdasarkan kalimat utama dan mendukung kalimat utama. Yang terakhir, menurut Wijayanto, ada kalimat penegas. Kalimat ini bersifat tidak mutlak yang digunakan hanya untuk memperjelas informasi dan menyimpulkan kalimat sebelum-sebelumnya. Kemudian ada unsur paragraf, jenis paragraf berdasarkan jumlah unsurnya. Paragraf terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama memiliki 5 unsur, 4 unsur, 3 unsur, dan seterusnya. Paragraf yang memiliki 5 unsur merupakan paragraf yang terdiri dari gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat penegas, dan kalimat transisi. Paragraf yang memiliki 4 unsur hanya memiliki gagasan utama, kalimat penjelas, dan kalimat transisi. Kalimat penegas pada paragraf yang memiliki 4 unsur tidak terdapat, sebagaimana dengan paragraf yang memiliki 5 unsur. Kemudian paragraf yang memiliki 3 unsur merupakan paragraf yang sering kita temui. Paragraf ini terdiri dari gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Kemudian ada paragraf yang terdiri dari 2 unsur. Paragraf ini terdiri dari gagasan utama dan kalimat penjelas. Kemudian paragraf yang terakhir hanya memiliki 1 unsur, yaitu paragraf ini sangat sederhana dan hanya terdiri dari kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf interaktif, dan paragraf tanpa kalimat utama. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya yang terletak pada awal paragraf. Apabila paragraf mengandung kalimat transisi, kalimat utamanya berada di dalam posisi kalimat kedua. Lalu paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Biasanya menggunakan konjungsi penyimpulan antara kalimat. Paragraf deduktif dan induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal maupun sekaligus akhir paragraf. Kalimat yang berada di akhir paragraf itu merupakan pengulang atau penegas kalimat utama yang diawali oleh paragraf. Yang keempat, paragraf interaktif adalah paragraf yang utama berada di tengah-tengah paragraf. Kalimat yang berada di awal paragraf seolah-olah menjadi pengantar menuju bagian puncaknya. Yang terakhir adalah paragraf tanpa kalimat. Adalah tidak semua paragraf tidak memiliki kalimat utama. Bukannya berarti tidak punya, namun penulisannya tidak mendapatkan pokok pikiran di dalam seluruh kalimatnya. Lanjut. Lalu pola pengembangan dibagi menjadi 10. Yang pertama, pengembangan paragraf dengan contohnya, yaitu pengembangan paragraf dengan memberikan contoh yang dapat dilakukan kalau kalimat utamanya berisi pertanyaan yang bersifat umum. Lalu kedua, pengembangan paragraf dengan definisi adalah pengembangan ini biasanya digunakan apabila kita ingin mengenalkan sebuah istilah yang dianggap baru maupun belum dikenal. Yang ketiga adalah pengembangan paragraf dengan pemerincian. Lazim digunakan untuk menunjang pikiran pokok yang berupa fakta, bisa juga pendapat pikiran pokok itu yang dirinci dengan sejumlah fakta lainnya. Yang keempat adalah pengembangan paragraf ilustrasi, yaitu dapat digunakan dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Yang kelima, pengembangan paragraf kronologi. Hal ini lazim digunakan dalam wancana, kisahan, kejadian-kejadian yang dipaparkan selangkah demi selangkah secara kronologi. Lalu keenam, pengembangan paragraf dengan sebab akibat yang biasanya ada dalam karangan ilmiah yang digunakan untuk mengemukakan alasan
yang logis, yang dapat mendeskripsikan suatu proses. Yang ketujuh, pengembangan paragraf dengan perbandingan, yaitu dapat digunakan untuk menyatakan persamaan atau perbedaan dua hal yang disebut sebagai gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Yang ke-8 adalah pengembangan paragraf dengan repetisi, yang maksudnya itu gagasan utama yang diulang-ulang kata kalimat penjelasnya. Yang ke-9, pengembangan paragraf dengan klasifikasi itu yang digunakan untuk mengelompokkan sesuatu dalam kelompoknya yang ditentukan berdasarkan kriteria tersebut. Yang terakhir adalah pengembangan paragraf dengan analogi, yang maksudnya itu mengembangkan gagasan utama yang belum tentu kita mendapatkan perbandingan. Selanjutnya. Pola pengembangan paragraf menurut Targan. 1. Paragraf deduksi adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan pemaparan ataupun deskripsi sampai bagian-bagian kecil sehingga pengertian kalimat topik yang bersifat umum menjadi jelas. 2. Paragraf induksi. Paragraf yang dimulai dengan penjelasan bagian konkret atau khusus yang dituangkan dalam beberapa kalimat pengembang. 3. Paragraf campuran. Paragraf yang dimulai dengan kalimat topik disusul kalimat pengembang dan diakhiri kalimat penegasan. 4. Paragraf perbandingan adalah paragraf yang dimulai dengan kalimat topik yang berisi perbandingan dua hal, misalnya yang bersifat abstrak dengan yang bersifat konkret. 5. Paragraf pernyataan. Kalimat topik yang dijelaskan dengan kalimat pengembang berupa kalimat tanya dan kalimat berita. 6. Paragraf sebab akibat. Paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat dari pernyataan pada kalimat topik. Paragraf contoh adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Yang ke-8, paragraf perulangan. Paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting. Yang ke-9, paragraf definisi adalah paragraf yang kalimat topiknya mengandung suatu pengertian atau istilah yang memerlukan kalimat penjelas untuk menjelaskan maknanya agar tepat ditanggap oleh pembaca. Tajuk rencana. Pengertian merupakan suatu bentuk opini yang lazim ditemukan dalam surat kabar, tabloid, atau majalah. Biasanya berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi media pers terhadap persoalan potensial, fenomenal, aktual, dan kontroversial yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi. Fungsi menjelaskan berita, fungsi menerangkan terjadinya suatu kejadian tertentu. Hal ini merupakan faktor-faktor yang diperhitungkan untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan pemerintah dengan cara bagaimana kebijakan baru akan memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menjelaskan latar belakang. Maksudnya adalah menghubungkannya dengan sesuatu yang telah terjadi dengan cara menganalisis keterkaitannya dengan masalah yang terjadi sekarang. Kadang tajuk rencana menunjukkan kesamaan sejarah, yaitu kesamaan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat. Meramalkan masa depan. Suatu tajuk rencana kadang menyajikan analisis yang melewati batas berbagai peristiwa sekarang. Hal ini bertujuan meramalkan sesuatu
yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Menyampaikan pertimbangan moral. Menurut tradisi lama, para penulis tajuk rencana bertugas mempertahankan kata hati masyarakat di harapan mempertahankan isu moral dan mempertahankan posisi mereka. Para penulis akan berurusan dengan pertimbangan moral di mana mereka akan menyampaikan tentang sesuatu yang benar dan salah kepada pembaca. Jenis dan sifat. Bersifat memberikan informasi semata. Masih jarang dijumpai karena si penulis masih belum mengetahui kebijakan apa yang diambil oleh surat kabarnya. Bersifat menjelaskan. Memberi penjelasan kepada suatu peristiwa atau berita. Bersifat memberikan argumentasi. Ia bersifat analitis dan memberikan argumentasi penyebab terjadinya suatu hal dan akibatnya. Bersifat menjuruskan timbul aksi. Mendorong timbulnya aksi dari pihak tertentu, si penulis ingin menjerumuskan timbulnya tindakan secara tepat. Bersifat jihad. Umumnya datang secara berturut-turut dengan sikap yang jelas terhadap suatu masalah, tujuannya untuk mengadakan perubahan. Bersifat membujuk yang ditujukan secara halus kepada pembaca untuk mengambil tindakan atau membentuk pendapat umum. Bersifat memuji. Jika ada tajuk yang mendorong aksi sudah wajar. Jika ada tajuk yang ditunjukkan untuk memuji atau memberikan pujian atas suatu prestasi yang terjadi. Bersifat menghibur. Hal ini sering dijumpai dalam surat kabar yang isinya semata-mata sebagai hiburan dan sering dikaitkan dengan human interest story. Dari materi PPT kami dapat ditarik kesimpulan bahwa satu, paragraf memiliki beberapa unsur dan yang paling lengkap adalah 5 unsur. Namun yang perlu diingat adalah tidak semua paragraf memiliki 5 unsur tersebut. Yang kedua, paragraf memiliki 5 jenis, yaitu deduktif, induktif, naratif, dan paragraf tanpa kalimat utama. Dan yang terakhir adalah pola pengembangan yang disajikan di materi masih belum bervariasi, sehingga masih bisa mengalami pengembangan dan pembaruan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.